Satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, siap dong. Oke, selamat malam Sobat Ananda Menyapa. Kembali lagi dengan saya Dr. Citra dari Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto. Malam ini kita akan melakukan bincang-bincang dengan Dr. Elien. Apa kabar Dr. Elien? Alhamdulillah baik Mbak Akhirnya Citra. ketemu lagi ya dok, Iya. setelah sekian lama ya dok. Oke. Baik teman-teman Ananda, malam ini kita akan membahas seputar rehabilitasi medik untuk penyakit stroke. Saya yakin pasti teman-teman semua akan tertarik untuk mendengarkan talk show malam ini karena pasti banyak juga di antara teman-teman yang penasaran nih bagaimana sih sebenarnya untuk penanganan pasien stroke sendiri. Kita langsung aja ya teman-teman. Oke. Dok, ini kita mau membahas tentang rehabilitasi untuk pasien stroke nih dok. Iya. Oke, sebenarnya dari stroke itu definisinya apa sih dok? Oh iya. Oke, Dokter Citra, selamat malam Ananda, pemirsa Ananda gitu ya. Iya dok. Ananda Menyapa hari ini kita akan berbincang terkait dengan peranan rehabilitasi medik terhadap penderita stroke. Jadi stroke itu sendiri adalah kelainan atau penyakit yang timbul secara mendadak ya biasanya ya akibat ada gangguan peredaran darah di otak, baik itu sumbatan, penyumbatan biasanya karena sumbatan, infak kayak gitu, atau maupun pendarahan biasanya. Nah, hal-hal tadi itu yang menyebabkan banyak keluhan pasien yang dirasakan pasien itu dari gejala yang biasanya kan ada singkatan di pamflet tuh banyak tuh, segera ke rumah sakit itu tanda tanya itu ya kan, yang senyum miring lah apa gitu ya, senyum miring, terus gerakannya lemah terus atau bicaranya jadi pelo gitu ya dok, terus mata kabur apa itu sakit kepala, terus apalah, jadi itu mungkin yang tiba-tiba muncul mendadak tuh, mendadak itu yang dinamakan stroke itu, kayak gitu. Jadi memang secara umumnya penurunan fungsi ya dok yang betul. Secara tiba-tiba akibatnya memang maksudnya munculnya bisa karena penyumbatan di otak atau karena perdarahan ya dok ya. Ada banyak sih faktor risikonya kan ya. Iya. Baik banget ya dok ya untuk stroke ini ya. Oke. Karena kita tahu stroke itu kan kalau di Indonesia kan penyebab kematian nomor 2 ya kalau nggak 2 apa 3 gitu setelah jantung sama kanker. Tapi kalau penyebab kecatatan biasanya nomor 1. Nomor 1 ya dok, karena jangka panjang ya dok biasanya. Makanya disinilah pentingnya rehabilitasi medik ya dok. Siap dok. Oke dok. Tadi kan kita udah tahu nih dok definisi stroke itu, lalu pada stroke itu apa sih yang terjadi di tubuh manusia dok? Jadi gejala stroke itu kan sebenarnya tergantung lokasi mana yang terserang ya. Jadi kadang berbeda-beda gejalanya atau yang terjadi pada pasien itu sendiri. Ya tadi itu gejala yang umum ya. Gejala umum yang sering dirasakan pasien itu ya yang disingkat segera ke rumah sakit itu. Se-nya itu yang senyum menceng gitu kan. Tapi yang paling banyak itu memang biasanya yang terjadi itu kelemahan anggota gerak itu. Biasanya pada awal-awal terjadi kerusakan atau pembuluh darah itu yang pecah atau sumbatan itu terjadi kelemahan, dan hampir setelah terjadi kelemahan itu hampir 60% waktu pasien itu hanya tiduran. Oh gitu. Inaktif lah istilahnya. Jadi tiduran, duduk. Nah, di sini malah yang harus diberikan edukasi ke pasien bahwa sebenarnya penyembuhan stroke itu malah justru yang paling bagus tuh dalam jangka waktu 3-6 bulan pertama pasca serangan. Jadi kalau pasien udah lemah, nggak jarang gerak, hanya tidur sama duduk aja, diam aja, nggak latihan. Ya akhirnya kan kalian kebanjur ya dok ya. Ya, jadi area otak yang mensarafi istilahnya yang mempresentasikan si anggota gerak itu kan makin mengecil kecil gitu kan. Jadi akhirnya malah fungsi yang tadinya lemah makin lemah karena nggak ada stimulasi untuk gerak kayak gitu. Bahkan bisa sampai berhenti total karena beberapa penelitian kalau udah lebih dari 2 tahun itu perbaikannya
lambat. Jadi Oke. kita optimalkan ya memang rehab medik ini dalam 3 sampai 6 bulan pertama pasca serangan. Cuman biasanya awal-awal sakit ini pasien malah banyak dibantu sama Iya, keluarga. Jadi dia biasanya tambah masih nggak semangat aktif, ya. tambah nggak aktif, apa-apa dibantu. Nah, di sini pasien akan kehilangan periode emas penyembuhannya Gitu. itu. Malah semakin cepat sebenarnya semakin Iya, baik ya dok ya karena untuk itu latihan ya. betul, karena salah satu apa ya faktor yang berpengaruh terhadap hasilnya nanti yaitu ya rehab ini. Rehab medik harus sedini mungkin. Bahkan masih dalam perawatan di bangsal biasanya dokter spesialis saraf akan mengkonsulkan ke rehab medik untuk mulai dari posisi yang benar untuk pada saat tidur. Itu bagaimana supaya nanti pada saat persiapan latihan jalan dia udah siap dari gitu. Gitu. Wah, seru banget nih Iya, dok. kalau udah Iya, ngomong iya. stroke ya jadi Karena kejadiannya cukup banyak ya Ya. dok, dan itu bisa ya sebenarnya sih mostly dewasa mungkin ya, tapi kan kesini kayaknya udah usia muda udah menengah ya, usia muda tuh kayak udah mulai loh kok usia segini udah mulai ada nih gitu. Betul. Oke. Karena secara teori kan faktor risiko itu kan usia di atas 55 ya, 55 paling Iya, banyak kasusnya. Cuman mendekat ke sini kok usia muda. Usia tua kan jelas ya karena pembuluh darahnya makin nggak elastik kayak gitu kan. Iya. Jadi resiko aterosklerosis atau kaku lah. Jadi akhirnya terjadi aliran darah yang kurang bagus di daerah otak ya akhirnya stroke itu gitu. Oke. Ya dok, ini berhubungan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Memang sebenarnya untuk stroke sendiri ini tepatnya usia berapa sih dok? Tadi kan 55 ya dok ya, berarti biasanya usia segitu kan dok? Iya, tapi saya pernah dapetin kasus itu sekarang usia 40 tuh udah mulai banyak Udah tuh. mulai banyak ya. Tapi kebanyakan dari mereka memang tadi faktor risikonya salah satunya itu kan darah tinggi ya. Penyebab stroke yang paling banyak itu kan darah tinggi, gula, diabetes mellitus ya. itu, kolesterol atau jantung. Terus merokok kalau pada yang laki-laki ya kan paling banyak memang laki-laki karena dia merokok sama stresnya mungkin lebih tinggi daripada perempuan. Itu ya. Nah, cuman sekarang ini kok mulai banyak bergeser ke usia muda. Itu mungkin terkait dengan pola hidup ya atau gaya hidup itu yang kurang dijaga. Iya, kurang aktif, terus pola makannya juga nggak dijaga. Itu paling banyak. Saya juga pernah malah pertama kali jadi dokter spesialis rehab itu malah pada anak 9 tahun tuh. Mudah banget. Iya, saya kaget. Ternyata jadi waktu itu anak itu pulang sekolah panas, tiba-tiba dia bangun tidur udah nggak bisa gerak separuh kayak gitu. Itu 9 tahun dok. Iya.